Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sekaligus telah resmi melantik jajaran menteri baru di Istana Negara. Rupanya kemungkinan besar Prabowo bakal melakukan reshuffle tahap 2. Setelah sebelumnya melengsarkan sebagian anggota DPR RI hingga jajaran para menteri dan para koruptor mafia negara. Kini muncul beberapa nama menteri dan beberapa tokoh hingga aparat sipil lainnya yang akan menyusul reshuffle tahap lanjutan. Tentu saja kabar ini sangat mengejutkan bagi masyarakat. Siapa kira-kira yang bakal masuk dalam karung baut Presiden Prabowo? Menanggapi hal ini, Mahfud MD sangat mengapresiasi atas tindak cepat Prabowo Subianto. Bahkan pihaknya memberikan nilai 2 jempol karena Prabowo akhirnya mendengar aspirasi masyarakat. Kendati demikian, mantan Menko Polhukam ini juga singgung jika bakal ada reshuffle lanjutan tahap 2. Kali ini Prabowo akan berhadapan dengan mafia kelas kakap, sebab para mafia ini bergabung upaya melengsarkan Prabowo di kursi kepemimpinannya. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga buka suara sikap tegas Prabowo kali ini tidak main-main. Menurutnya, ia sengaja mencicil ampas yang seharusnya dituangkan ke dalam sampah. Kalau saya boleh memberi isyarat atas kegembiraan saya ini, saya beri 2 jempol. Jadi bukan 1 jempol, 2 jempol? Bukan, untuk Presiden? 2 jempol untuk Pak Prabowo. Kalau ada sisanya, jempolnya nanti berikutnya. nunggu reshuffle berikutnya. Begini. Ya monggo Pak ya. Kenapa saya katakan 2 jempol? Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian tepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar. Sudah mulai? Iya, sudah mulai mau mendengar aspirasi masyarakat sipil. Reshuffle kabinet. Karena kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Tetapi orang masih menganggap bahwa ya ini belum radikal walaupun ada break. Karena ya orang masih hitung Golkar berapa banyak di situ. Kok Bahlil nggak diganti misalnya. Kan jadi radikal kalau misalnya posisi kunci itu yang dianggap sebagai proksinya mantan Presiden Jokowi itu yang diganti, itu namanya radical break. Tetapi kalau kita hitung kuantitatifnya, ya 4 menteri yang baru justru datang dari Golkar juga ya, di mana Bahlil ada pendukung Pak Jokowi. Memang ada agen-agen atau apa yang disebut termul atau ya proksi Jokowi yang diganti itu, terutama Menteri Koperasi dan beberapa menteri yang lain dari Golkar juga itu. Tetapi tetap Golkarnya menggantikan posisi Golkar juga. Jadi tidak ada radical break seperti itu. Tapi yang kita maksud radical break adalah satu keputusan untuk melihat perubahan yang mungkin bagi Pak Prabowo sebagai presiden dicicil aja dulu. Yang penting ada semacam sinyal bahwa akan ada break, yaitu reshuffle. Jadi itu sudah terjadi. Dan selain geng Solo yang ditunggangi oleh mantan Presiden Joko Widodo, 2 sosok ini juga tak kalah genting, punya pengaruh besar di balik upaya melengsarkan Prabowo. Alih-alih mundur menghadapi gerombolan mafia tersebut, secara tegas Prabowo menyuarakan akan tuntaskan semuanya. Bahkan ia pun menyinggung para petinggi jenderal yang pura-pura berlindung di belakang mereka. 2 sosok yang dimaksud ini adalah buronan kelas kakap, Sylvester Matutene dan Riza Khalid. Sylvester merupakan seorang pengusaha, pengelola ormas, aktivis politik Indonesia yang dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap Joko Widodo. Sementara itu, Riza Khalid, Raja Gelap Minyak Migas, diketahui menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina 2025. Riza Khalid tersangka ke-10 dari kelompok baru dalam penyelidikan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Persero yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah. Menjadi buronan kelas kakap seperti yang telah diketahui, Riza Khalid kini kabur ke Singapura untuk tidak bisa disentuh oleh hukum di Indonesia. Namun, hal itu bukan hal yang sulit bagi Presiden Prabowo. Tak lama lagi Riza Khalid juga bakal mendekam dalam tahanan. Terlebih, Riza Khalid ini juga orang yang sangat berpengaruh dan tidak ada presiden yang berani menyeret namanya ke ranah hukum, kecuali Presiden Prabowo Subianto. Iya kan? Nah, Riza Khalid ini kan bosnya. Nah, zaman Jokowi
awalnya Jokowi 2015 kalau nggak salah saya kan berusaha untuk menghancurkan si Reja Khalid, iya kan? Kemudian kebongkarlah. Sempat itu ya? Sempat. Ketika menterinya sudah membongkar, malah menterinya yang dipecat kan oleh Jokowi, namanya Sudirman Said, ya kan? Sudirman Said itu menterinya yang diminta membongkar, kemudian Faisal Basri sebagai ketua tim pembongkaran mafia migas ini terbongkar, malah mereka dipecat sama Jokowi. Dua-duanya tuh? Ya, itulah pengakuan si menteri itu, Bapak Sudirman Said. Jadi dianggap nih legal terus dia, gitu loh, dianggap ini gitu. Nah, ini orang ini ada main nih antara Joko Widodo sama Reza Khalid nih. Nah, kita sedang menggugat Setia Novanto menikah anaknya Presiden Jokowi di Solo. Gibran menikah. Siapa sih yang datang? Tahu-tahu datang Reza Khalid pakai jet pribadi ke Solo. Nah, terus saya kasih tahu Pak Sudirman kok si Reza Khalid datang? Ini kan kita lagi perang dengan, ya biasanya kan penjabat bersih ya, padahal nggak mungkin lah ngundang koruptor di undangannya gitu kan. Nah, Pak Sudirman saya itu ternyata dia tamu VVIP di Solo. Reza Khalid itu dijaga khusus, dipoto khusus. Wah, mulai ini saya kok kayak begini nih, kok musuh kita jadi VVIP. Nah, pulang Pak Sudirman nanya ke Joko Widodo, Pak, kenapa Pak Reza Khalid jadi tamu VIP sementara kita perang? Nah, saya udah mulai curiga, ini orang ini ada main nih antara Joko Widodo sama Reza Khalid nih. Nah, apa kata dia? Nyatakan undangan saya dijual, diatur-atur oleh orang lain. Itu alasannya Joko Widodo. Dalam hati saya, ini orang ini memang pembohong nih. Turunan kelas kakap di Indonesia kan sering bikin kita bingung ya teman-teman. Dua nama yang paling sering disebut sekarang ya adalah Sylvester Matutina dan Riza Khalid. Sylvester adalah pengusaha tambang asal NTT yang terjerat kasus korupsi izin pertambangan teman-teman. Kerugian negara sih katanya ditaksir ratusan miliar rupiah Pak. Nah, yang bikin dia sulit disentuh bukan cuma karena punya uang banyak, tapi juga jaringan kuat di daerah. Dan yang satunya ya, kita tahu Riza Khalid dikenal sebagai Raja Gelap Migas. Namanya muncul dalam kasus Papa minta saham bersama Setia Novanto dan Freeport. Bayangin teman-teman ya, dia bukan pejabat negara, bukan menteri atau sekelas pemerintah, tapi bisa ikut dalam percakapan penting yang menyangkut kebijakan energi nasional. Jadi nunjukin teman-teman betapa besar pengaruh yang orang punya power di balik layar. Lalu kenapa mereka kok sulit ditangkap? Apalagi ya kita tahu Riza Khalid ini yang kabarnya ke Singapura, yang kabarnya menikah dengan orang asing juga demi bisa tidak berlakunya hukum Indonesia di sana. Jawabannya sebenarnya ada beberapa. Ya jelas kita tahu mereka punya akses besar, kabarnya sih berpindah-pindah lintas negara, dan proses hukum internasional itu jadi gak sesederhana menangkap orang di jalanan teman-teman. Perlu Interpol, perlu diplomasi, perlu kerjasama antar negara, dan ini emang makan waktu lama, gak bisa singkat. Nah, pemerintah sendiri kabarnya sebenarnya nggak diam. KPK, Kejaksaan, dan Polri udah bekerja sama nih dengan Interpol untuk melacak keberadaan mereka berdua. Faktanya sih beberapa buronan lain berhasil dipulangkan ke Indonesia lewat jalur ini. Tapi jelas teman-teman ya, bahkan gue juga masih skeptis gitu loh. Wajar juga kalau publik merasa skeptis juga, karena ya kita tahu nama-nama seperti Riza dan Sylvester ini seolah kebal hukum. Nah, menurut cewek aja ya, masih ada lebih dari 100 buronan korupsi yang bebas sampai hari ini belum ketangkap. Itu nunjukin teman-teman, nunjukin masalah ini Pak, masalah negara kita bukan cuma soal dua orang, tapi soal struktur yang jauh lebih besar. Dan pertanyaan muncul kita bersama, apakah benar negara ini lemah atau memang sedang berhadapan dengan jaringan yang sangat kuat? Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat.
Dari sekian banyak kabinet yang telah dibersihkan oleh Prabowo, tentu nama Jokowi turut terseret dalam permainan catur tersebut. Terlebih sosok Gus Nur yang secara belak-belakan agar Prabowo tak hanya menuntaskan para kabinetnya yang hanya sebatas ekornya. Ia katakan agar segera tangkap ekor di balik kerusuhan yang belakangan mulai menggombrak-abrik masa kepemerintahannya, yang tak lain adalah Joko Widodo. Selain itu, masyarakat banyak menyarankan agar Kapolri Listio Sigit Prabowo juga berhati-hati, sebab kemungkinan besar namanya akan masuk dalam daftar reshuffle tahap 2. Bahkan dalam hal ini, Panglima Jenderal Gatot Nurmantio desak Prabowo agar juga segera menggantikan Kapolri Listio Sigit. Dan memang dari kesimpulan pembicara-pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet. Terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang di Solo. Jadi kabinet terima kasih. Ya. Yang kedua, reformasi kepolisian dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK sehingga kita bisa mengganti. Itu intinya. Ada satu lagi. Ini kalau ditangkap selesai ini insya Allah ya. Ayo Pak Prabowo, jangan tanggung-tanggung bersih-bersihnya. Ya, full tenaga, full power, full niat. Gitu. Siapa? Geng Solo. Siapa? Mantan presiden. Nah, kalau cuma menteri-menterinya gini yang ditangkap percuma ya. Bukan berarti tidak dihargai, tapi itu kan ekornya gitu loh, kepalanya itu. Tangkap geng Solo dan tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama, saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, ya. Kalau Pak Prabowo belum nangkap orang itu, berarti sama saja. Ya, kasihan itu kan baru kerucuk-kerucuk itu, baru curu-curunya itu. Kepalanya ya belum, itu penting itu kepalanya itu. Basmi semua geng Sulunya. Gitu Pak Prabowo ya. Tanpa terkecuali. Itu namanya bersih-bersih sungguhan. Itu namanya niat beneran kalau mau memperbaiki, membenahi bangsa Indonesia ini. Dulu saya berpikir Indonesia ini nggak ada obatnya karena terlalu besar dosanya. Hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Apa? Diazab sama Allah. Ditenggelamkan itu istananya, DPR-nya ditenggelamkan sama bumi. Kayak kaumnya Nabi Lut itu, dikelelepno kabeh. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi sekarang saya merenung kembali, mungkin nggak harus sampai seperti itu. Cukup kepalanya tangkap, jebloskan ke penjara itu. Terlalu banyak itu mantan presiden itu mendolimi orang. Terlalu banyak mantan presiden itu ya, presiden Indonesia ke-7 itu memenjarakan orang, mengkriminalisasi aktivis, mahasiswa, ulama. Bahkan terlalu banyak korban jiwa, ratusan jiwa ya, korban jiwa lah, mati ketika di masa rezim laknatullah itu. Tangkap. Berapa banyak bandara mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang, itu uangnya rakyat. Berapa banyak pelabuhan mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang. Berapa banyak jembatan yang mangkrak karena dibangun tanpa perhitungan yang matang, berdasarkan nafsu. Lalu yang terakhir, IKN itu bagaimana? Berapa triliun itu? Intinya Pak Prabowo, saya ngomong sama Anda ini, ketika mantan presiden yang ke-7 itu berkuasa, berapa banyak kebohongan yang dia lakukan?